Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Meskipun kita mengikuti ibadah ini secara online, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Mari kita hadir di hadapannya dengan penuh kerinduan seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Sebab dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah Rabu Teduh. Mari kita mulai ibadah kita. Sebelum itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan kekuatan kesegaran yang baru. Tuhan, kami terima berkat Tuhan yang baru. Kami percaya Tuhan, sampai detik ini kami ada karena Engkau yang menyertai hidup kami. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu begitu besar Tuhan yang telah kami terima sampai hari ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan terus menyertai kami sampai selama-lamanya Tuhan. Dan kami mau ada terus di dalam jalan-Mu Tuhan Yesus, di dalam kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu. Kami rindu untuk memulai hari kami Tuhan bersama dengan Engkau ya Roh Kudus. Biar Tuhan yang memberkati ibadah kami, mengurapi kami sekalian Tuhan. Supaya benar-benar kami boleh menerima berkat Tuhan. Kami boleh dikuatkan Tuhan. Kami boleh Tuhan memperoleh kekuatan yang baru, sukacita yang baru Tuhan, damai sejahtera yang baru untuk kami menjalani hari ini Tuhan. Pimpin kami dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan menerima berkat yang baru daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau yang menyertai hidup kami sampai detik ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur, amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Amin, amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur, benar Tuhan. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik, benar Tuhan. Karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Amin. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini, aku
Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, amin Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kami Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kasih-Mu. Tidak ada sedikit pun Tuhan yang bisa kami banggakan dari diri kami Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Semua karena kekuatan daripada-Mu. Semua karena kesehatan yang Tuhan berikan. Semuanya karena Engkau Tuhan. Pemberian-Mu yang begitu berguna bagi kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Dan menjadi iman percaya kami Tuhan. Kalau saat ini pun kami masih menghadapi tantangan Tuhan, semuanya akan Engkau selesaikan Tuhan, dan akan indah pada waktunya Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah Tuhan yang akan Kau lakukan bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Dan kami mau berikan hati dan jiwa kami Tuhan, semuanya hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku
Tuhan, nyatakanlah jalan-Mu di dalam hidup kami. Pimpinlah kami selalu ya Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang memimpin kami sehingga kami tetap ada di dalam jalur-Mu Tuhan. Dan biarlah kami tetap kuat Tuhan menghadapi hidup ini. Menghadapi tantangan yang ada Tuhan. Baik dari dalam hidup kami maupun dari luar Tuhan. Biar semuanya ini kami hadapi bersama dengan Tuhan. Dan kami mohon selalu Tuhan berikan kami kekuatan-Mu Tuhan. Biar firman itu terus Tuhan boleh menggema di dalam hidup kami. Terngiang-ngiang di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan batas-batas yang harus kami lakukan dan tidak boleh kami lakukan Tuhan. Batas-batas mana di mana kami akan menyakiti Engkau dan di mana kami akan menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau terus bawa hidup kami semakin berkenan kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau pimpin hidup kami melalui firman-Mu yang sebentar akan diberitakan oleh firman-Mu Bapa. Biar Tuhan Engkau yang terangi jalan hidup kami Tuhan. Terangi jalan kami Tuhan. Supaya kami tahu kemana kami harus melangkah ya Bapa. Terima kasih Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Pakailah Tuhan hamba-Mu biar melalui lidah bibirnya Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang akan berbicara bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Dan kami mau buka tanah hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami biar firman-Mu boleh jatuh Tuhan. Di tanah hati yang baik, yang subur sehingga boleh berbuah dan dapat memberikan dampak Tuhan bagi orang-orang terdekat maupun orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji dan membesarkan Engkau. Kiranya Engkau disenangkan ya Tuhan. Pimpinlah jalan hidup kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan jalannya pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat selalu. Saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 24 ayat 42 yang berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Ya, seperti yang kita sudah tahu bersama ya Bapak Ibu, bahwa hari sekarang ini adalah hari-hari terakhir di mana kita hidup di akhir zaman ya. Kalau dikatakan berjaga-jagalah ya, orang yang berjaga-jaga dia berjaga-jaga karena tidak ingin ya terjadi hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Ya, saat itu atau untuk kedepannya, untuk masa depannya. Jadi dia berjaga-jaga, menjaga hidupnya supaya jangan ada hal-hal buruk yang terjadi. Sebisa mungkin ya dia jaga hidupnya supaya untuk masa depannya adalah masa depan yang baik. Ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Orang yang berjaga-jaga akan selalu siaga atau waspada ya. Ketika ada pengaruh buruk ya yang datang, maka dia akan memprotek dirinya supaya pengaruh buruk itu tidak mempengaruhi hidupnya ya. Dan orang yang berjaga-jaga ya, dia akan sadar, dia akan berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Berjaga-jaga di sini berkaitan dengan
kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, jadi ketika kita menunggu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita dikatakan harus dalam keadaan yang berjaga-jaga. Ya, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Ya, sehingga kalau kita menjadi orang yang berjaga-jaga, maka kita akan sadar ya, kita akan sadar kalau kita mungkin sudah melakukan kesalahan. Jadi kita berbalik dari jalan yang salah. Bertobat dari dosa-dosa yang sudah dilakukan. Ya. Kita menyadari ya bahwa hidup selama ini apakah sudah benar, apakah menyenangkan hati Tuhan atau menyakiti hati Tuhan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa keadaan manusia pada akhir zaman ini di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 ya, keadaan manusia pada akhir zaman di mana terjadi krisis moral yang besar-besaran ya. Biarlah krisis moral itu tidak terjadi dalam diri kita. Ya. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Ya. Bahkan di dalam ayat 5, 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, parah ini ya. Bahwa mereka beribadah, datang beribadah. Jadi ibadah jalan terus, dosa juga jalan terus. Ya. Bahkan mungkin di dalam gereja mereka seperti orang yang baik-baik. Seperti orang yang tidak terlihat akan kekurangan dosa-dosa mereka. Tapi justru di luar gereja ya, mereka kembali kepada kehidupan lama, kepada kehidupan dengan cara-cara dunia, dengan cara-cara kedagingan. Ya, itulah manusia pada akhir zaman. Ya, biarlah keadaan yang seperti itu tidak terjadi bagi kita sekalian jemaat Palputih. Kita mau tetap berjaga-jaga supaya di saat kita beribadah kepada Tuhan, di saat firman itu disampaikan, kita berubah. Ya, bukan firman ya firman, tapi dosa ya jalan terus. Tidak bisa begitu ya Bapak Ibu. Jadi mari kita renungkan bagaimana kita hidup hari-hari ini. Apakah kita tetap menjaga kehidupan rohani kita? Apakah kita dalam posisi yang berjaga-jaga atau waspada dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ya, di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 dikatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Di sini Raja Daud memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyelidiki hati dan pikiran-pikirannya. Dan ini dilakukan setiap hari. Ya, jadi setiap hari kita memohon kepada Tuhan, selidiki hatiku dan pikiranku. Ya, apakah jalanku serong atau aku tetap aku masih ada di dalam jalannya Tuhan, di dalam rencananya Tuhan. Setiap hari kita mau lakukan hal seperti ini, memohon kepada Tuhan, periksa diri saya Tuhan, selidiki kehidupan saya Tuhan. Ya, misalnya hari ini kita sudah melakukan kesalahan, misalnya kita menghadapi orang-orang yang membuat kita emosi,
kemudian kita terpancing, kita menjadi marah. Kita tahu, kita sadar itu tidak berkenan kepada Tuhan. Maka untuk selanjutnya, kebesokannya, jangan lakukan hal itu lagi. Perbaiki, sedikit demi sedikit kita perbaiki. Ya, itu namanya kita berjaga-jaga. Ya, jadi berjaga-jaga itu ada usaha dari diri kita untuk supaya lebih baik lagi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan tentu saja mohon kekuatan dari Tuhan, ya, supaya kita di dalam waktu yang Tuhan berikan untuk kita masih ada di dunia ini, kita boleh pakai bukan dengan sembarangan kita hidup, tapi dengan bertanggung jawab, yaitu dengan berjaga-jaga, menjaga hidup kita, supaya kita tetap ada di dalam rencana dan jalannya Tuhan. Ya. Jadi sekarang saatnya, jangan ditunda. Jika engkau ada di dalam jalan yang salah, saatnya sekarang, bukan besok. Ya, untuk serius dengan hal-hal kerajaan surga. Ya, dengan panggilanmu, dengan hubunganmu dengan Tuhan, serius dengan tugasmu, serius dengan talentamu. Sekarang saatnya, jangan ditunda lagi. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, ya. Biarlah kita mau berjaga-jaga dan waspada untuk supaya kita Tuhan mendapati hidup kita ada di dalam jalannya Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan ini tidak saya panjangkan. Mungkin ya dari hidup saya, ya, mungkin ada setiap orang itu mempunyai satu titik di mana dia bisa meresponi setiap firman yang Tuhan berikan itu dengan sungguh-sungguh. Ada satu titik di mana kita sebelumnya mungkin kita kurang meresponi dengan baik firman Tuhan, kurang berjaga-jaga. Tapi di dalam kita berdoa, ya, kita ingin supaya kita ikut di dalam kehendak Tuhan, maka di satu titik Tuhan akan memberikan satu seperti jalan di mana kita mempunyai rohani yang berlipat ganda gitu. Itu saya rasakan ya, Bapak Ibu. Jadi Tuhan membawa saya waktu itu, saya nonton satu YouTube, ya, YouTube tentang surga dan neraka, ya. Saya percaya, ya, setiap kesaksian orang-orang yang dipakai Tuhan, ya, untuk bisa melihat surga dan neraka, mereka bersaksi, ya, membagikan kesaksiannya buat kita bukan untuk sombong, ya, tapi untuk supaya kita berjaga-jaga sebagai anak Tuhan. Karena tujuan kita kan ke surga, ya. Tapi untuk tujuan ke surga itu banyak tantangannya, ya. Nah, ini saya dituntun Tuhan nonton itu film itu, ya, kesaksian itu. Dan saat itu setelah saya nonton itu benar-benar merefresh rohani saya. Seperti saya seperti mendapat satu komitmen, jadi saya berkomitmen kepada Tuhan. Saya harus lebih sungguh-sungguh lagi. Tidak semudah itu
ya, kita masuk dalam kerajaan surga. Ya, dari situ saya mempunyai komitmen kepada Tuhan, saya mau sungguh-sungguh Tuhan. Saya nggak mau main-main lagi, mungkin sebelumnya juga saya nggak main-main ya, tapi mungkin belum dengan sepenuh hati ya, seperti apa ya, nggak ada satu motivasi gitu ya. Nah ini film itu membuat saya termotivasi untuk saya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga setiap beribadah ya, setiap apapun gitu yang saya lakukan gitu ya. Saya mohon supaya saya bisa melakukan dengan segenap hati. Di saat saya menyanyi, di saat saya mendengar firman, saya mau lebih menerima berkat Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh itu tuh yang ada di dalam hati saya gitu. Biarlah Bapak Ibu sekalian juga di akhir zaman ini jangan bermain-main ya. Kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Waktunya tidak lama lagi, walau kita tidak tahu kapan, tapi waktunya tidak lama lagi. Ya, sudah banyak tanda-tanda kedatangan Tuhan, ya Bapak Ibu. Jadi kita hendaklah kita menjadi orang yang berhikmat. Tuhan sudah kasih tanda-tandanya sudah banyak yang digenapi. Ya, jangan kita terlena dengan keadaan dunia ini, dengan kesibukan kita. Bahkan mungkin Tuhan sudah bukan menjadi prioritas lagi. Ya, biarlah kita mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Berjaga-jagalah, berwaspadalah. Ya, karena kita tidak tahu kapan Tuhan kita akan datang. Biar di saat Tuhan datang, kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita bersama? Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh berbahagia Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk kami berjaga-jaga Tuhan atas kehidupan rohani kami. Supaya boleh tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Di dalam rencananya Tuhan. Bahkan kami boleh memberikan yang lebih baik lagi kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati Tuhan. Di saat kami melayani Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Setiap talenta-talenta yang ada kami boleh bertanggung jawab Tuhan. Tuhan tolong kuatkan kami, pimpin kami selalu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berjalan bersama kami, Engkau yang akan memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh kuat menghadapi dunia ini, menghadapi akhir zaman ini, di mana banyak kejadian-kejadian yang menakutkan Tuhan. Kami hanya berlindung kepada Tuhan. Tuhan yang menjagai kehidupan kami. Dan Tuhan juga yang akan terus Tuhan mengoreksi hidup kami. Supaya kami boleh semakin baik dan baik di hadapan-Mu. Semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau yang ambil alih kehidupan kami. Engkau yang berdaulat ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Biar boleh tertanam dalam hati kami. Dan Tuhan, kami rindu Tuhan, kami boleh semakin cinta kepada Tuhan. Kami boleh semakin ingin Tuhan untuk
berbuat yang lebih baik lagi kepadamu Tuhan. Biar Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami, menolong kami, menguatkan kami untuk kami bisa melakukan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang akan membawa kami kepada kemenangan. Terpuji nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.